Bab 4 Indeks Harga dan Inflasi. Tujuan pembelajaran: 1. Pengertian indeks harga. 2. Tujuan perhitungan indeks harga. 3. Metode perhitungan indeks harga. 4. Pengertian inflasi. 5. Penyebab inflasi. 6. Jenis-jenis inflasi. 7. Menghitung inflasi. 8. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. 9. Teori permintaan dan penawaran uang. 10. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran uang. 1. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. 2. Tujuan perhitungan indeks harga. A. Sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. B. Indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. C. Indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. D. Sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. E. Indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. 3. Metode perhitungan indeks harga. A. Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Berikut contohnya. B. Metode indeks harga agregatif tertimbang. Las Peyros. Berikut contohnya. Pachi. Berikut contohnya. 4. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. 5. Penyebab inflasi. A. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. B. Inflasi dorongan biaya produksi. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. C. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Inflasi ringan, berada di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang, berkisaran antara 10% hingga 30% per tahun. 3. Inflasi berat, berkisaran antara 30% hingga 100% per tahun. B. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. 1. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. 2. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri. C. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Inflasi karena kenaikan. 2. Inflasi karena kenaikan biaya produksi. 7. Menghitung inflasi. Berikut contohnya. 8. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. A. Dampak inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. 2. Dampak inflasi terhadap ekspor. 3. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. 4. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. B. Cara mengendalikan inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. A. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. B. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. 9. Teori permintaan dan penawaran uang. A. Teori permintaan uang klasik. Teori ini umumnya menjelaskan uang dari sudut pandang kuantitas atau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. B. Teori preferensi likuiditas. Dalam teori ini, Keynes menyampaikan bahwa ada 3 motif mengapa seseorang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. C. Teori penawaran uang. Teori penawaran uang adalah jumlah yang tersedia dalam suatu perekonomian. 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. A. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Pengeluaran konsumen. 2. Biaya transaksi saham dan obligasi. 3. Perubahan harga secara umum. B. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan. 5. Nilai tukar rupiah.